Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arya Febian. Kali ini kita akan menjawab praktikum ke-44. Baiklah teman-teman, yang pertama kali kita buat adalah baris 17 di sini. Kita akan buat sebuah kontainer ya teman-teman yang memiliki row dan kolom LG-nya kita bagi misalnya di kirinya 5 ya. Dan di kanannya itu nanti ada 7. 7 berarti ada 2 kolom ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian buat ya, di sini nggak usah kasih background dulu. Kita langsung buat saja kartnya teman-teman ya. Di sini kita langsung buat kartnya. Kalian bisa lihat outputnya ya di kanan ya. Di sini kita akan buat create new data. Di kanan list data. Lalu di body-nya kita akan buat input type text ya. Dengan name misalnya full name. Lalu di sini ada placeholder ya. ID-nya kita tidak butuh. Kita ganti jadi placeholder. Lalu kita kasih class. Ingat ya, Pak Ramdhani dan teman-teman yang tidak menggunakan class, silahkan dikasih class form control. Lalu kita akan buat di body-nya di sini sebuah table. Kita buat dulu ya, table. Kita akan buat di sini table hover, table strip ya. Lalu di sini kita akan buat bordernya 0 ya. Bordernya 0, margin bottomnya 0. Oke, jika sudah, kita akan buat t-head-nya. Dia punya class t-head dark dan td-nya kita kali 2 saja. Oke. Pertama number. Tentu di sini saya kasih class text center number. Lalu di sini kita kasih full name. Karena dia heading, maka kita kasih dia th. Jika sudah di sini ya, kita misalnya bagi menjadi 2 kolom. Jadi ada th pertama, ada th kedua. Nah, di sini kita bikin t-body. Di baris 40 t-body. Kemudian ada tr, ada td-nya dikali 2. Nah, di sini kita kasih call span dulu ya. Kita kasih misalnya call span sebanyak 2. Lalu di sini kita kasih text danger. Di sini ya. Kita kasih text danger-nya misalnya ya. Tulisannya the data is empty. Kita cut, kita letakkan di dalam class. Setelah ini selesai, nanti kita akan bikin trigger untuk enter dari full name ya. Kita bisa menggunakan JavaScript, kita bisa menggunakan jQuery, atau kita bisa mengcombine antara JavaScript dan jQuery.
Di baris 55 ya, kita akan buat dulu sebuah dokumen. Di sini ready. Kita buat dulu bentuk umumnya. Nah, sekarang yang menjadi selektornya adalah input name-nya adalah full name. Nah, teman-teman, di sini karena tag inputnya itu hanya satu, ya. Jadi kalau kalian lihat dari baris 1 sampai baris 60, yang namanya tag input hanya ada satu. Jadi kita gunakan selector input dengan function yang bernama on, lalu eventnya adalah key press. Nah, key press ini merupakan sebuah event yang ada di dalam jQuery. Kita buat dulu callback-nya, ya. Di sini nanti ada event variable callback yang akan memanggil kode, ya, properti kode namanya which kalau di jQuery, kalau di JavaScript key code. Ingat, selektornya adalah input. Nah, di baris 57 ini kita bikin if. Kita bikin dulu bentuk umumnya. If variable a dot which nilainya itu sama dengan 13. 13 merupakan angka dari kode enter. Jika sudah, kita akan alert di sini. Atau kita akan bikin konsol, ya, dot warning. Di sini kita kasih Anda melakukan event key press dengan enter, ya. Nah, jika sudah, kita akan buka konsolnya F12, ya. Kita akan perbesar sedikit di sini agar teman-teman bisa melihat di sini, ya. Kita warning, ya. Di sini langsung saja kita enter. Oke, lihat enter. Kalau mau diganti jadi console log juga boleh. Di sini kita enter. Nah, itu perbedaan log dengan warn, ya. Kalau log dia warnanya hitam. Kalau di sini warning warnanya maka kuning. Ada seperti ini. Ini merupakan sebuah output yang kalian hanya bisa lihat di konsol, ya, karena kita menggunakan konsol. Nah, jika sudah, di sini kita akan menangkap value dari input ini sendiri. Menggunakan apa? Menggunakan sebuah fungsi yang bernama val, ya. Jadi di sini kita buat dulu seperti ini. Nah, karena di sini selektornya kita bisa menggunakan this. This akan merefer, ya, akan related dengan selektornya. Ya sudah, kita konsol saja untuk melakukan testing. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita akan tulis di sini, ya, string dari input, enter. Ketika di enter, maka di sini akan ada outputnya. My name is Arya Fabian. Maka di sini kita sudah berhasil mendapatkan outputnya. Nah, sekarang output ini ingin saya masukkan ke dalam, ya, TR yang ini. Berarti di baris 41 di sini
kita akan memberikan sebuah ID, misalnya output, ya kan? ID misalnya output. Nah, di sini ya, ini saya cut, lalu di sini saya akan panggil ya output. Karena nanti akan multiple ya TR-nya, jadi kita gunakan ID. Kita gunakan ID. Yang nantinya ID ini akan unik. Jadi nanti ada output 1, output 2, output 3, seperti itu. Nah, itu adalah clue untuk praktikum ke-45. Sekarang kita panggil selektornya. Kita gunakan HTML. Nah, di sini ID output. Nah, di sini HTML-nya apa? Karena kutip 2 di dalamnya, maka di sini harus kutip 1. Kita harus buat TD. Ya. Nah, TD-nya harus ada 2. TD pertama adalah number, TD keduanya di sini ya. Kita menggunakan plus. Ingat ya, Pak Anil gunakan plus. Ingat, Pak Anil dan teman-teman yang tidak menggunakan plus, gunakan plus. Di sini kita bisa 1. Kita kasih ya static dulu ya. Nanti dynamicnya pas di praktikum 45. Nah, di sini kita kasih plus. Seperti ini. Nah, sudah jadi. Kok mudah, Pak Arya? Iya, emang seperti ini, sangat mudah. Semakin kalian minify ya, mensimplify your code, itu akan jauh lebih baik daripada kalian menulis banyak baris program tetapi hasilnya sama. Jika sudah, di sini kita akan tulis, teman-teman. Namanya adalah Arya Febian. Lalu kalian enter. Ini adalah jawaban dari praktikum ke-44. Baiklah teman-teman, dan siapapun yang menonton video ini, selamat mencoba. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua yang sedang belajar di sana. Bantu like, komen, share, dan jangan lupa subscribe ya channel YouTube ini. Terima kasih banyak teman-teman. See you. Bye.